أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah di malam hari ini bersama-sama kita bisa hadir kembali dalam rangka mengiyakan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita bertolakul ilmi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, memahami sunnah-sunnah Rasul. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah memahami surat An-Nahl ayat yang ke-125 bahwa setiap kita adalah penyeru, setiap kita adalah dai, baik penyeru kebaikan maupun penyeru ketidakbaikan, sengaja atau tidak sengaja, terencana atau tidak terencana. Karena setiap kali yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, selalu ada yang mencontohnya, selalu ada yang mengikutinya, baik sengaja maupun tidak. Adapun dakwah atau penyeruan yang kemudian disengajakan, yang disengajakan adalah dakwah ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu diantaranya ada di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini, kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap surat ada di surat Yusuf ayat yang ke-108. Ini menjadi kaidah di dalam kita menyeru kebenaran. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita bersama, surat yang ke-12 ayat 108, Qul hadhihi sabili, sampaikan inilah jalanku, inilah prinsip hidupku. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku menyeru kalian, aku mengajak kalian, aku sampaikan kepada kalian untuk mengabdi kepada Allah, untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sudah sadari bahwa kita ini yang tidak bisa berhenti adalah perjalanan menuju Allah. Itu nggak bisa berhenti, tidak libur, tidak berhenti sama sekali. Berjalan setiap hari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita sampai kepada Allah, apakah Allah akan menggiring kita memasukkan ke surga atau menggiring kita memasukkan ke neraka? Tapi kita mesti menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa berhenti dan tidak bisa dihentikan. Nah, di dalam berdakwah, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108 ini, caranya adalah ala basirati. Jadi arti basirotin itu, kalau mendakwahkan, kalau mengajak sesuatu, itu harus jelas, harus jelas.
Jelas banget. Jadi nggak ada kata-kata mbok iya nggak ada. Nggak ada. Ini memang kita di negeri kita terutama di Jawa Tengah terutama kita ini mempunyai budaya kalau ngomong tidak jelas, tidak jelas. Ngomongnya nyerempet-nyerempet. Nek arep jelas ora wani. Mau jelas tidak berani, ngomongnya nyerempet-nyerempet. Kalau nanti tidak dapat respon sesuai dengan keinginan kita, ngono ora ngerti. Itu budaya kita. Jenengan pernah menjadi pelakunya enggak? Ngomong jelas tidak berani, terus melipir-melipir kok. Nah, ketika sudah melipir-melipir, orang yang kita ajak bicara itu enggak maksud orado. Kita kemudian mengeluh gitu aja mudah. Memang enggak jelas kok. Nah, maka di dalam dakwah juga tidak boleh melipir-melipir. Ala basiratin, harus jelas sejelas-jelasnya. Nah, ketika sudah penjelasan itu sejelas-jelasnya ala basiratin, ini kemudian jamaah sekalian menjadi konsep yang luar biasa, yaitu ana. Jadi yang diseru itu, yang diajak itu bukan jamaah saja, tapi anak, saya. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan ini bukan untuk jenengan saja, tapi juga untuk diri saya. Jadi kalau terus terang saja, kalau jenengan pernah tersinggung oleh kata-kata saya, oleh nasihat yang pernah saya sampaikan, sebetulnya tidak hanya jenengan yang tersinggung, aku pun tersinggung. Aku pun tersinggung. Cuman saya tersinggung tidak kapok. Kalau yang pendengarnya kan kalau tersinggung ramangkat besok. Kalau saya tersinggung besok ramangkat gimana? Jadi harus tertuju kepada dirinya sendiri. Kemudian wamanit tambahan dan siapapun yang mengikuti. Begitu sama sekali. Nah, di dalam berdakwah ini kita sudah sampaikan, pertama harus dengan hikmah. Maksudnya hikmah, dalilnya harus jelas. Dalilnya harus jelas, sejelas-jelasnya. Nek ra iso dalil, ya ra iso dalil ora iso. Maka di antara teman-teman kita, para penggiat dakwah itu, begitu ada ucapan tentang ayat ataupun hadis yang dia lupa, diingat-ingat tidak muncul-muncul, kemudian bilangnya begini, au kama qala. Ya. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Allah Ta'ala. Karena enggak ingat betul. Khawatir kalau keliru. Maka jamaah yarhamukumullah, salah satu di antara tuntutan para pendakwah itu, kalau baca Quran harus benar. Harus benar. Jangan pernah mendengar orang berceramah memberikan nasihat, mau Quran berita-berita.
Akhirnya tidak mengenal, tidak bil hikmah itu. Tidak bil hikmah, harus jelas, harus bisa. Ayatnya jelas. Kemudian kalau ayat belum bisa difahami dengan baik, harus dengan mau'izah hasanah. Harus dengan permisalan-permisalan, harus dengan contoh-contoh, harus dengan eh, di, dijelaskan dengan bahasa yang disederhanakan. Ya, bahasa yang disederhanakan. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan pendapat di tengah kita bersama. Ada sebagian kita, kalau yang namanya nasihat, yang namanya terutama nasihat yang bersifat khutbah, itu harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, nggak sah. Ada nggak yang kalau Jumatan harus pakai bahasa Arab? Ada nggak kalau angka tukang harus pakai bahasa Arab? Dan begitu selanjutnya. Tidak demikian. Jadi kalau memang letterlek harus pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab, ya harus pakai bahasa Arab, tapi tidak semua. Jadi harus diberikan contoh-contoh. Ya, ini di majelis ini yang pernah punya pengalaman saya contohkan konkret, seingat saya hanya Pak Iskamto saja. Saya contohkan ayat yang terdapat dalam surat As-Saffat, surat yang ke-38. Ayatnya berapa Pak Iskamto? Ingat kan? Lupa ya. Ya, saya juga belum ketemu surat As-Saffat. Bunyinya begini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Misalnya semacam. Jadi ada ayat saya kok lupa ya surat As-Saffat. Ayat 96. Surat As-Saffat ayat 90. Ini hanya contoh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayatnya pendek sekali. Terjemah bahasa Indonesia, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Insya Allah kalau kalimatnya Allah menciptakan kalian, menciptakan kita sudah paham. Ya kan? Dibacakan ayat langsung paham itu. Tapi kalau wama tak malu dan Allah menciptakan apa yang kalian perbuat, ya dengan bisa paham. Perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah, bisa paham. Pak Riko bisa? Bagaimana memahami? Ya, dari pemahaman seperti yang dipahami oleh dijelaskan oleh Mas Riko, akhirnya banyak orang yang berprinsip, Mas, kamu kok mencuri? Iya, ini memang kehendak Allah.
Kamu kok berbuat musyrik? Iya, kamu nggak Allah menghendaki, saya juga tidak berbuat. Ada nggak orang yang berbuat tidak sholat, kemudian dia bilang, ini memang kehendak Allah. Nanti kamu Allah sudah menghendaki saya sholat, ya saya sholat. Bahayanya di situ. Nah, ternyata ini perlu penjelasan lebih konkret, perlu diberikan contoh-contoh. Ternyata yang dimaksud dengan ayat ini diantaranya adalah bahwa Allah itu menciptakan bukan saya buka tutup gelas ini kemudian Allah menciptakan saya buka tutup gelas bukan begitu. Akan tetapi Allah menciptakan perangkat yang ada pada diri saya sehingga saya punya kekuatan untuk dan berkeinginan untuk membuka tutup gelas. Bisa dipahami? Allah yang dimaksud Allah menciptakan apa yang kita kerjakan adalah Allah menciptakan perangkat di dalam diri kita sehingga dengan perangkat yang macam-macam itu kita punya kekuatan, kita punya kehendak, kita punya penglihatan sehingga saya berkeinginan untuk membuka tutup gelas ini. Inilah yang dimaksud Allah khalaqahu wa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, kita lanjutkan kepada metode yang terakhir yang ada di dalam surat An-Nahl ini, yaitu mujadalah. Didiskusikan sing mudeng gon endi, yang enggak mudeng sebelah mana, nanti kita diskusikan bersama-sama sebagai sebuah diskusi yang ringan dan tanya jawab. Ngerti? Bisa dipahami kan? Demikian jemaah sekalian, mujadalah billati hiya ahsan, didiskusikan dengan diskusi yang mapan, dengan diskusi yang berdasar sehingga diskusi tersebut mengerucut kepada arah pembenaran. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan, kita persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, kita akan sama-sama jelaskan dengan kelanjutan ayat ini. Sesudah bil hikmah, bil mau'idah hasanah, mujadalah billati ahsan. Ayat berikutnya di kalimat itu surat An-Nahl itu yaitu Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Monggo dibaca dulu, saya tak minum. Inna rabbaka apa gitu nih? Ya, saya bacakan. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah Rabbmu, huwa dia, huwa a'lamu, dia lebih a'lam, dia lebih mengetahui biman, terhadap siapa saja yang dollaan sabili,
Jamaah yarhamukumullah. Dola di dalam ayat ini menggunakan tasdid. Menggunakan tasdid. Artinya adalah kesesatan itu bukan kehendak Allah untuk menyesatkan. Akan tetapi ketika ayat sudah disampaikan dengan jelas, percontohan sudah jelas semuanya, diajak diskusi juga sudah, kemudian dia memilih menentukan pilihan untuk mengikuti jalan yang sesat, itu arti dhalal. Jadi penjelasan sudah jelas, bingit. Kemudian orang itu memilih jalan yang sesat. Itu namanya dhalal. Apakah orang tersebut sesudah dijelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas kemudian dia memilih jalan yang sesat, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menghukum dengan pilihannya. Akan mengadab dengan pilihannya. Berikutnya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah juga mengetahui siapa yang muhtadin. Ini kalau yang dulu pernah nyerempet-nyerempet paham bahasa Arab, nyerempet tok gitu ya. Nyerempet tok. Itu bisa mengerti. Ilmu tadi ya. Jamaah sekalian, kata-kata muhtadin ini asal katanya adalah hada atau hadaya. Artinya adalah hidayah. Bahasa kitanya petunjuk. Dari kalimat hada ini kemudian mendapatkan tambahan alif di depannya, kemudian mendapatkan tambahan tak menjadi pada. Mas Cahyo nyangkut nggak ini? Nyangkut ya? Bagus, bagus. Jadi dapat tambahan alif dan tak. Buat apa? Nah ini kemudian fungsinya belajar sorof. Ya kalau anak-anak sekolah kalau belajar sorof, fungsinya belajar sorof itu adalah untuk mengetahui kalau ada ketemu ayat-ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran itu menggunakan perubahan-perubahan bahasa. Kenapa Allah memakai a'lamu bil muhtadin? Salah satu di antaranya adalah muhtadin ditambah alif dan tak itu, kalau bahasa Arabnya itu disebut litarodudi. Litarodudi itu artinya adalah step by step, bertahap demi tahap, setahap demi setahap. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hidayah itu Allah sudah berikan. Kemudian dia ihtada, kemudian dia proses mencari hidayah tersebut. Setahap demi setahap. Setahap demi setahap, maka menggunakan kalimat alif dan ta. Jadi jamaah sekalian, hidayah itu tidak kemudian mablek gunduk, grenjel, langsung
di dalam dada kita, wah untuk hidayah aku. Enggak begitu. Tapi setahap demi setahap mengerti, belajar dia, mengikuti, belajar diikuti, belajar paham diikuti. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah. Jadi, jamaah rahimakumullah, tentu saya awali wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Abu Thalib, namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhir hayatnya dia memilih jalan kesesatan. Karena di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dengan jelas, wahai paman, ucapkan kalimat yang sangat ringan, pendek, ringan, dan gampang. La ilaha illallah. Allati biha uhajuka ilallah. Yang dengan kalimat yang ringan itu aku akan memberikan hujah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa dijamin keselamatan. Kalimatnya udah jelas sekali itu. Tapi Abu Thalib memilih sesat. Memilih sesat. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jangan sekali-kali kita ini kalau suatu saat malas, kalau ini memang dikehendaki oleh Allah. Jangan kok ngantuk wae dikehendaki oleh Allah. Ini menjadi keliru akhirnya. Menjadi keliru. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi tasdid dan tambahan perubahan di dalam Al-Quran ini harus dijelaskan sampai sejelas-jelasnya sehingga kita paham sama paham. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang perlu disampaikan lagi, kita persilakan. Sampai saja. Ya, itu diantaranya adalah dipahami oleh orang-orang yang disebut Jabariyah. Jadi orang-orang yang disebut Jabariyah itu menjadi bahasa kita, yaitu kita ini hanya sebagai wayang. Ya, kita ini hanya sebagai wayang. Nek kayak dimain ke dari apik, ayo apik, tergantung dalangi. Ada nggak pemahaman begitu? Ada. Yang lebih keren lagi bilangnya begini, kita ini hanya ada di panggung sandiwara. Tinggal apa yang menjadi peran kita bersama. Dengan kalimat bagaimana? Nanti jadi nyanyi. Dunia ini tidak. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Dunia ini serius. Ya, serius. Bukan panggung sandiwara. Itu dulu yang nyanyi belum ngaji Riyadhus Shalihin. Gitu, Pak. Saya tidak berlebihan.
Sebetulnya di dalam Al-Quran ada, Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan begini, orang-orang musyrik bilang, orang-orang musyrik itu, seandainya Allah menghendaki kami tidak musyrik, maka kami tidak musyrik. Kami berbuat musyrik ini karena Allah menghendaki. Nah, ini perlu dijelaskan, ya, perlu dijelaskan sehingga kita ini bisa memahami dengan sebaik-baik. Cukup, ada yang mau dimujadalah lagi. Kalau di dalam tafsir, ya, di dalam tafsir muhtad itu, muhtadin itu, al-muhtad itu, alladzina ihtadau, yaitu orang yang memprospek dirinya untuk mengikuti hidayah, memprospek dirinya, ya. Jadi dirinya sendiri diprospek untuk mengikuti hidayah. Alladzina ihtadau ay alladzina salaku tariqal haqqi, dia yang mau menempuh jalan yang benar itu dia tempuh dulu. Dia tempuh dulu. Nah, ketika sudah tempuh, kemudian dia istiqomah di jalannya, kemudian Allah menetapkan hidayah di sini. Maka jamaah yang rahmatullah, tentu saya awali wallahu a'lam bishawab, jamaah sekalian. Bagaimana caranya supaya kita ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang muhtadi. Ada di dalam tafsir ini disebutkan ada 8 item, 8 cara supaya kita ini masuk kategori orang-orang yang muhtadi. Kalau 8 cara itu tidak kita tempuh, maka kita sulit untuk mencapai muhtadi. Yang pertama adalah percaya, iman, mau percaya dengan Al-Quran. Ya, percaya. Kenapa demikian? Karena di dalam surat At-Taghabun, insya Allah Imam Rawatib kita hafal itu surat At-Taghabun. Ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Bahasa Indonesianya, siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Jadi modalnya harus percaya dulu. Jamaah sekalian, ini saya tanya Pak Bandi. Pak Bandi, kenapa istrinya Pak Bandi dulu ketika dilamar itu mau dilamar sama jenengan, kenapa? Karena percaya. Karena percaya. Kalau saya menjadi istrinya, insya Allah sejahtera. Percaya dulu. Karena percaya, maka Pak Bandi itu ulung-ulung kayak orang kok gitu loh. Orang percaya dulu. Jadi kita percaya dulu kepada Al-Quran ini, maka Allah akan membimbing hatinya. Nek ora percaya orang iso, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, untuk percaya itu harus belajar. Ya, harus belajar. Saya pernah contohkan sama sekalian. Dulu
saestu. Saya sulit untuk percaya. Mosok iya sih. Para wanita pada zaman Nabi Yusuf, masa cuma lihat Yusuf sampai ngiris tangannya rakroso. Saya sulit percayanya. Sulit. Nah, tapi ketika saya melihat kejadian sendiri di Masjid Bumi Prayudan, Masjid Bumi Prayudan itu kalau Idul Kurban kan turun semua itu panitianya pada punya pisau yang hebat-hebat sana itu. Pisaunya dari Swiss, pisaunya dari pokoknya yang keren-keren dulu. Nah akhirnya dia sambil ngiris daging itu sambil ngomong-ngomong. Kiris itu rakroso, Pak. Saking tajamnya pisau dan asiknya ngobrol. Tahu-tahu pegel. Kendor tak aku. Masya Allah. Saya kemudian langsung percaya itu kepada kisah Yusuf itu. Saya juga sulit menerima kisahnya Ashabul Kahfi. Kok iso-isoe orang mau tetap hidup selama 300 lebih. Kok bisa hidup, kenapa? Saya kemudian belajar ternyata menurut pengetahuan yang ada sampai sekarang ini, kan Al-Quran memberikan kebebasan kepada kita untuk mengadakan riset, kan, mengadakan penelitian terhadap ayat-ayat itu. Riset itu kemudian ditemukan bahwa di gua itu waktunya tidak berjalan. Jadi yang di luar gua waktunya berjalan, di gua itu waktunya nggak berjalan. Itulah sebabnya mengapa Ashabul Kahfi itu ora gondrong. Jenengan bayangkan Pak, Ashabul Kahfi cukur rambut nggak? Enggak. Kalau 300 tahun nggak cukur rambut kayak apa? Potong kuku nggak? Enggak potong kuku. Tapi kemudian ditemukan oleh riset membuktikan bahwa di dalam goa itu waktunya tidak berjalan. Nah, ini perlu pengetahuan yang detail kan gitu, sehingga kita percaya. Jadi membangun percaya juga tidak mudah kan. Kita kemudian harus percaya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi modal pertama untuk kita menjadi muhtadin adalah kita percaya. Untuk evaluasi kita bersama, kita kepada Al-Quran itu pertanyaannya sudah 100% belum. Sing seru jawab. Sudah 100% belum. Tanya pada diri sendiri. Gitu. Kalau sudah 100% hidayah pasti dapat. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami? Ya. Siap percaya? Yang kedua adalah al-inabah. Nah, saya Arabnya al-inabah. Al-inabah ini sama dengan at-taubah. Al-inabah sama dengan at-taubah. Dasarnya apa? Oh, kan harus pakai dalil nih. Nanti kalau nggak pakai dalil dimarahi Pak Bandi saya. Harus pakai dalil. Dalilnya adalah surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-27. Di dalam surat tersebut jamaah sekalian Allah jelas sekali menyebutkan di situ wa yahdi ilaihi man anab. Ini sudah saya baca ya.
Di ujung ayat itu adalah wa yahdi ilaihi man anab. Maka di sini kemudian al-inabah. Nah, kalimatnya jelas, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya siapapun yang anab, siapapun yang inabah. Berarti orang yang inabah diberi hidayah. Kalau diberi hidayah, namanya muhtadin namanya. Nah, inabah ini sama dengan taubat. Orang inabah itu sama dengan taubat. Jamaah sekalian masih ingat artinya taubat kan? Taubat bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Kembali, pulang. Jadi jenengan nanti sesudah sholat isya, jenengan taubat ke rumah masing-masing. Saya sudah pernah jelaskan. Saya jalan nih, jalannya lurus nih. Kemudian entah karena saya sengaja atau tidak sengaja, entah karena saya tahu atau tidak tahu, kemudian saya menceng. Nah, menceng itu namanya maksiat kan. Menceng dari jalan yang lurus itu. Nah, ketika saya kembali ke jalan yang lurus itu namanya taubat. Bisa dipahami kan? Nah, siapa yang bisa bertobat? Orang yang tahu kalau dirinya salah. Tahu kalau saya menceng itu tahu. Ada nggak orang yang menceng tapi nggak tahu kalau dirinya menceng? Ada nggak? Jenengan pernah nggak? Oh, ini salah nih ngeyel. Salah nih ngeyel. Menceng, tapi dia menceng karena nggak tahu. Maka dia harus sadar kalau dirinya salah, dia perlu belajar. Kemudian dia kembali tahu jalan yang benar. Maka saya pernah bertanya kepada jamaah sekalian, jenengan pernah nggak pulang ke rumah nyasar? Pernah? Ke rumah sendiri, nyasar pernah? Pernah ya? Kenapa kok bisa nyasar? Ngantuk. Nah, ini. Ngantuk. Ngalamu. Jadi orang yang ngantuk itu bisa nyasar. Ngantuk ngaji nyasar nggak? Maksudnya akhirnya nggak paham gitu loh. Akhirnya nggak paham. Kenapa kita nggak pernah nyasar kalau pulang ke rumah? Karena kita tahu persis, paham betul. Orang yang bisa tobat, orang yang bisa mengerti jalan pulang. Al-Inabah, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-20. Semakin kita Al-Inabah, semakin kita paham pengertian tobat, maka Allah akan berikan hidayah. Saya tambahkan satu lagi, yang ketiga, yaitu al-i'tisam billah. Al-i'tisam billah. Arti al-i'tisam billah itu adalah berpegang teguh. Nah, ini i'tisam ini juga ada tambahan alif dan tak itu. Ya, dari kata-kata asoma, kemudian ditambahi alif dan tak menjadi i'tisam. Itu sama dengan muhtadi. Artinya apa? Berpegang teguh kepada ayat Allah itu nggak bisa langsung, tapi sekosidik, setahap demi setahap. Dan ini tidak berlebihan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 101, Allah menyebutkan begini, wa man ya'tasim billah. Wa man ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya, dia telah diberi petunjuk ila siratil mustaqim. Jadi jelas kan? Ya, demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila dan salah saya. Tentu semuanya kita berusaha untuk bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa terpahami, dan ada keliru-keliru dan salahnya tentu semuanya dari saya pribadi.
Nah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita berharap pekan depan kita diberi kesehatan, ya, kita semakin mendapatkan hidayah insya Allah. Ini berikut. Oh, ya, mau dipelajari sendiri? Dicatat ya. Ya. Oke. Yang keempat adalah jihad. Berjihad. Berjihad itu menyebabkan hidayah. Berjihad di sini artinya adalah bersungguh-sungguh. Yang nggak sungguh-sungguh nggak dapat. Berjihad. Kelima adalah al-i'tiqad bil yaumil akhir, yaitu mengikat dirinya kepada hari akhir, mengikat dirinya kepada hari akhir. I'tiqad bil yaumil akhir. Ya. Yang keenam, iqamatus shalah. Iqamatus shalah, menegakkan sholat. Apa yang dimaksud menegakkan sholat nanti kita jelaskan. Ya. Yang keenam ya. Yang ketujuh, itaiz zakat, menunaikan zakat. Jadi menunaikan zakat itu menyebabkan kita mendapatkan hidayah. Ya, orang bayar zakat, orang itu hidayah. Gitu ya. Gitu. Ya, kemudian yang kedelapan adalah al-khasyah minallah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Tapi takut di sini maksudnya adalah takut khasyah, bukan takut khauf ya, takut khasyah. Nanti takut khasyah itu apa nanti kita sama-sama. Begitu. Jadi 8 poin untuk kita sampai kepada disebut sebagai muhtadin insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.